Baik, selamat pagi untuk teman-teman yang ada di Indonesia, dan selamat Hari Sabat, dan selamat sore untuk teman-teman yang ada di Amerika. Hari ini tanggal 13 Mei 2023, kita akan melanjutkan Bible Study kita dalam buku Kabar Kesukaan. Dan seperti biasanya, sebelum kita mulai, kita akan mengawalinya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan kasih sayang yang selalu nyata dan menjadi bagian kami. Dan kami bersyukur pada saat ini memberi kami kesempatan untuk mempelajari akan firman-Mu, pekabaran yang Tuhan rindukan bagi kami, agar kami mengerti menjadi kebijaksanaan kami dan persiapan kami bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang akan kami dapatkan sepanjang Bible Study ini. Biarlah roh Tuhan selalu membimbing kami dalam seluruh kebenaran, sehingga kami boleh memahami kebenaran dan kebenaran yang akan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang akan kami rasakan. Kami serahkan Bible Study ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk jaringan internet selama Zoom berlangsung. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Kami mau serahkan Bible Study ini dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, teman-teman, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Dan seperti biasanya, sebelum lanjut, kita akan mengulangi sedikit ya, mengenai apa yang telah kita pelajari pada minggu lalu ya. Jadi pada minggu yang lalu kita telah mempelajari subtopik semua orang adalah calon atau ahli waris ya, calon ahli waris untuk warisan ya, untuk warisan yang dijanjikan Tuhan. Kita tahu bersama warisan itu adalah kebenaran, hidup kekal, dan tempat untuk hidup kekal. Dan ini dijanjikan ya kepada setiap manusia, tidak terkecuali siapapun dia, dalam prinsip bahwa uh, belum dinyatakan ya siapa atau bagaimana benih yang akan dituai ya pada akhirnya. Atas dasar prinsip itu dan atas dasar bahwa Tuhan tidak membuang umat manusia, dan sejak manusia pertama ya Tuhan telah menyebut uh, manusia itu sebagai anak-anak Allah ya. Jadi prinsip bahwa semua adalah calon ahli waris atau ahli waris ya, ini didasari di atas dasar bahwa Tuhan itu tidak membuang manusia. Apapun keadaan manusia ya setelah kejatuhan, semuanya berhak atas warisan. Bagaimanapun keadaan manusia ya di dalam uh, kedurhakaannya, di dalam penyesatannya atau tersesatnya, semuanya adalah calon ahli waris atas dasar Tuhan itu sendiri ya, yang tidak mau membuang manusia, yang menerima manusia itu apa adanya ya. Baru kita juga telah mempelajari ya. Nah, sebelum lanjut ya pada subtopik genap waktunya. Jadi kita juga telah mempelajari. Nah, sekalipun semua adalah ahli waris, tapi eh, kesempatan untuk hidup dan di mana warisan itu menjadi sah sepenuhnya, itu adalah kesempatan bagi kita untuk bagaimana kita menjadi anak-anak Allah yang sesungguhnya atau kembali kepada pertobatan.
Dan kalau kita tidak mencapai ya kedewasaan atau pertobatan, ya tentu saja kita akan mati sebagai hamba-hamba dosa. Jadi sekalipun Tuhan mengasihi kita ya, itu adalah bukan berarti itu semau kita ya melakukan kehidupan apa yang kita mau. Tetapi itu merupakan satu kesempatan di mana kita harus kembali ya, kembali berbalik kepada Tuhan atau kembali sebagai anak-anak Tuhan yang sesungguhnya. Agar supaya warisan itu menjadi sah ya. Kemudian kita juga telah mempelajari ya mengenai eh, genap waktunya di mana Yesus datang sebagai menebus ya. Kita tahu bersama ini genap waktunya dalam nubuatan ya, di mana Mesias harus lahir dan itu kita tahu terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu ya. Tetapi genap waktu di mana Yesus memberi penebusan itu tidak terikat oleh waktu. Jadi genap waktu di mana Yesus datang sebagai Mesias itu terjadi ya pada saat yang ditentukan ya. Tetapi mengenai penebusan yang Yesus telah buat itu tidak ditentukan oleh waktu. Itu tidak dipengaruhi waktu Yesus datang ataupun sesudah Yesus datang ya, ataupun sebelum ya. Jadi siapapun dia yang dalam keadaan berdosa membutuhkan kelepasan dari dosa, kapanpun itu, sejak dari kejatuhan pertama sampai saat ini, itu sama nilainya, tidak ada perubahan. Makanya teman-teman kita bisa melihat ya, bahkan sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, kita bisa melihat bahwa ada Henok, ada Elia yang mendapatkan manfaat penebusan, sekalipun kedatangan Yesus itu masih sangat-sangat jauh. Nah, kenapa penebusan itu berfungsi sama untuk setiap zaman, untuk setiap waktu, karena satu hal ya, karena penebusan itu dilakukan di dalam roh yang kekal. Jadi karena penebusan Yesus itu dilakukan ya di dalam roh yang kekal, maka kapanpun, dimanapun, seseorang bisa mendapatkan manfaat dari penebusan. Ketika dia bisa menemukan roh itu, ya, ini tanda kutip ya, jangan salah artikan. Ketika kita bisa menemukan Roh Kudus, disitulah kita bisa menemukan penebusan, ya, karena darah Kristus maupun Roh Tuhan adalah dua hal yang sama. Dan di dalam grup ini kita telah mempelajari ya mengenai bagaimana eksistensi Roh Kudus di dalam diri manusia itu sama sekali tidak terpisahkan, ya, sejak kejatuhan pertama. Jadi teman-teman, dengan mempelajari pelajaran ini bahwa penebusan itu dilakukan di dalam roh yang kekal, maka kita bisa melihat ketika kita memahami di mana ada Roh Kudus, disitulah kita bisa menemukan penebusan itu. Ya, jadi kalau dulu bangsa Israel membutuhkan sarana ya, media, visualisasi ya, satu objek untuk visualisasi untuk bagaimana mereka bisa memindahkan dosa-dosa mereka, yaitu melalui domba ya. Nah, itu dulu demikian ya. Mereka butuh visualisasi. Orang berdosa datang ke Ka'bah, kemudian mereka tumpangkan tangan dan mengakui dosa dan dosanya pindah ke domba yang dibawa ya, ke korban yang domba yang menjadi korban ya, yang akan dikorbankan. Tetapi ketika objek visual itu telah digenapi kepada Yesus yang sesungguhnya dan Yesus sekarang udah berada di surga, di bilik yang maha suci, apa yang bisa membuat kita memahami bagaimana kita bisa memindahkan dosa kita, ya? Teman-teman, kita akan belajar lebih jelas mengenai hal ini di bagian bawah. Tapi disinilah kita memahami bahwa apa yang dijelaskan oleh Wagoner mengenai eksistensi Roh Kudus, bagaimana dia melakukan tindakan penebusan, ini membuat kita memahami bagaimana kita bisa memanfaatkan keberadaan ya penebusan itu sekalipun tidak ada objek visual ya, tidak ada objek visual seperti bangsa Israel.
Teman-teman, dengan memahami Roh Kudus dan eksistensinya dan cara Dia bekerja, kita akan sangat sangat mudah gitu, sangat mudah untuk memanfaatkan eh, ya, untuk mendapatkan penebusan yang kita butuhkan ya sebagai orang berdosa. Jadi ini berkat yang luar biasa ya ketika kita memahami bagaimana penebusan itu dibuat di dalam roh yang kekal. Jadi itu kalau ilustrasinya ya, ilustrasinya itu seperti eh, ikan di air, ya ikan di air, di mana ada air, ikan itu bisa hidup, bisa bergerak, bisa ada. Ketika ikan itu dilepas ya, dibawa ke darat, maka dia tidak bisa hidup. Teman-teman, hal yang sama ketika kita merasakan ya, eh, ketika kita memahami ya mengenai eksistensi Roh Kudus, bagaimana dia begitu dekat dengan kita, kita akan sangat mudah untuk mengakses dan memanfaatkan penebusan yang sangat kita butuhkan ya untuk keberdosaan kita. Oke, kira-kira itu ya yang kita pelajari pada minggu yang lalu, dan saat ini kita lanjut pada subtopik lahir dari seorang perempuan. Jadi setelah genap waktunya ya, Yesus itu dilahirkan dan dia lahir dari seorang perempuan. Kemudian Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Sebab itu ia benar-benar manusia. Nah, ini penting sekali ya. Jadi teman-teman, ini adalah satu subtopik yang menjadi perdebatan besar ya di dalam kekristenan maupun gereja kita. Apakah Yesus itu sungguh-sungguh manusia atau tidak ya? Tetapi penjelasan firman Tuhan bahwa dia lahir dari seorang perempuan ya, ini menunjukkan bahwa dia benar-benar manusia gitu. Ia menghidupkan satu jangka waktu yang normal dalam daging di bumi ini dan menderita segala kesakitan, ya. Ini luar biasa. Menderita segala kesakitan dan kesukaran yang menjadi bagian dari orang-orang yang dilahirkan dari perempuan. Ada pandangan yang mengatakan bahwa Yesus itu eh, tidak mengenakan tubuh ya, tidak mengenakan tubuh sebagai manusia yang sama seperti kita, tapi dia mengenakan tubuh yang sama seperti Adam sebelum jatuh ke dalam dosa. Teman-teman, konsekuensi kalau tidak berdosa maka tidak akan mengalami yang namanya penderitaan, kesakitan, bahkan kematian. Kenapa? Karena hal-hal yang Yesus alami, baik penderitaan, kesakitan maupun kematian, itu adalah hal-hal yang harus dijalani sebagai konsekuensi ya hidup di dalam daging yang sama seperti manusia pada umumnya, hidup di bawah kutuk hukum Taurat. Jadi teman-teman, ini Yesus betul-betul adalah betul-betul manusia ya, karena dia lahir dari seorang perempuan. Firman itu telah menjadi manusia ya, firman itu telah menjadi manusia. Kristus selalu menyebut dirinya sebagai anak manusia. Dengan demikian, untuk selama-lamanya menyamakan dirinya dengan seluruh umat manusia. Ikatan ini tidak akan pernah putus. Jadi teman-teman, ketika Yesus datang dari seorang perempuan menjadi manusia, dia dia datang dalam proses ini untuk menyatukan dirinya sebagai ilahi dengan kemanusiaan. Dan ikatan ini tidak akan pernah putus. Kalau Ellen White mengatakan ini merupakan rantai emas yang mengikat bumi ya, yang menghubungkan bumi dengan surga. Ini adalah segalanya bagi kita. Ellen White mengatakan di dalam pelajaran mengenai kemanusiaan Yesus itu merupakan segalanya bagi kita. Ada Injil yang sangat-sangat indah ketika kita memahami bahwa Yesus itu adalah betul-betul manusia yang sama dengan kita. Dan teman-teman, ya, kalau kita mempelajari doktrin Katolik, kita agak kontraskan sedikit ya. Maka kita bisa bilang doktrin Katolik berdiri di atas pemahaman bahwa Yesus itu bukan manusia yang sama persis dengan kita. Makanya mereka mencoba untuk membuat Maria itu suci. Ya, Maria itu suci karena Yesus itu nggak benar-benar sama dengan kita.
Kalau Yesus benar-benar sama, maka dia tidak bisa melakukan penebusan, dia akan jatuh, ya. Tetapi inilah kenyataan ya teman-teman, bagaimana keilahian yang melihat keadaan manusia yang tidak berdaya, sama sekali tidak berpengharapan di dalam keadaan kejatuhannya. Keilahian itu harus datang ke titik di mana dia telah jatuh. Keilahian itu harus datang ke tempat manusia di mana manusia itu telah jatuh ya. Dan kejatuhan itu betul-betul sesuatu yang di tempat di mana manusia jatuh, itu betul-betul sesuatu yang tidak bisa melepaskan manusia. Dan Tuhan harus datang ke tempat itu, teman-teman. Dan ketika Yesus datang sebagai manusia melalui seorang perempuan, itu betul-betul dia mengenakan kemanusiaan, artinya dia mau datang ke tempat di mana kita jatuh. Wah, ini luar biasa. Oke, sampai di sini ada teman-teman yang mau menambahkan? Atau bertanya atau memberi komentar, dipersilakan. Oke, mungkin belum ya. Kita lanjut. Lahir di bawah hukum Taurat. Karena lahir dari seorang perempuan, sudah tentu Kristus lahir di bawah hukum Taurat. Nah, ini Sister Joy pada hari Senin yang lalu ya menjelaskan hal ini. Karena demikianlah keadaan seluruh umat manusia, ya, dan dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Luar biasa ini. Karena dengan demikian seluruh keadaan umat manusia dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jadi teman-teman, ini luar biasa. Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya atau dengan semua manusia, supaya ia bisa menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Wah, ini luar biasa. Bagaimana Allah menyatukan dirinya dengan kemanusiaan, ya, kemanusiaan kita, ya, untuk bisa mendamaikan kita, ya, mendamaikan kita atau menyelamatkan kita. Ini luar biasa. Ia memikul segala sesuatu ke atas dirinya sendiri. Nah, teman-teman, di sini kita akan mempelajari satu pandangan yang sama sekali baru, ya, sama sekali baru, tidak ada di tempat yang lain, ya. Apa artinya Yesus menjadi pendamaian, ya, menjadi imam besar buat kita atau menjadi perantara buat kita. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ia menanggung segala kesusahan kita dan memikul kesengsaraan kita. Kita semua sama seperti domba yang telah tersesat. Kita masing-masing telah menempuh jalannya sendiri. Dan Tuhan telah meletakkan ke atasnya segala kejahatan kita. Ia menebus kita. Ini perhatikan teman-teman. Ia menebus kita dengan datang ke tempat kita secara harafiah. Ya, bukan hanya datang 2000 tahun yang lalu, teman-teman. Ia menebus kita dengan datang ke tempat kita secara harafiah dan mengambil beban kita di atas bahu kita. Ini kita telah pelajari ya bagaimana tentang Yesus datang. Jadi sekali lagi ya, teman-teman, ia menebus kita dengan datang ke tempat kita secara harafiah dan mengambil beban kita dari atas bahu kita. Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini luar biasa.
Dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Dalam pengertian yang sesungguhnya, ini pengertian yang baru ya, pengertian yang baru, yang jarang dipikirkan ya, ini Wagoner katakan. Ketika ungkapan itu digunakan, ia menjadi pengganti manusia, ya, yaitu ia menyerap kehidupan kita sepenuhnya, menyamakan dirinya sendiri dengan kita, sehingga segala sesuatu yang menyentuh kita, mempengaruhi kita, ya, menyentuh dan mempengaruhi dia juga. Aduh, luar biasa. Jadi teman-teman, ketika Yesus datang, ya, datang di dalam menebus kita, dia tidak hanya datang pada 2000 tahun yang lalu, tetapi ia menyerap kehidupan kita sepenuhnya, menyamakan dirinya sendiri dengan kita, sehingga segala sesuatu yang menyentuh dan mempengaruhi kita, menyentuh dan mempengaruhi dia juga. Jadi, aduh ini luar biasa. Ia bukannya pengganti kita dalam arti bahwa seseorang menggantikan orang lain. Misalnya ya, ini contoh yang menjelaskan. Misalnya dalam ketentaraan, di mana orang yang menjadi pengganti berada di satu tempat, sedangkan orang yang digantikan berada di tempat yang lain. Jadi ada satu apa ya? Satu waktu di mana ada jarak yang memisahkan dan waktu yang memisahkan ya. Ini soal pengganti ya, bagaimana eh, posisi di apa ya? Kita bisa lihat ya, tentara yang berjaga ya. Tentara yang berjaga ada di satu posisi, di satu tempat, di satu pos misalnya ya. Kemudian ada yang mau menggantikan ada di satu tempat. Nah, ketika terjadi pergantian, yang satu pindah, yang satu menggantikan posisi itu ya. Nah, penggantian bagaimana Yesus mengganti keberadaan ya, keberadaan dari keberdosaan kita ya, ini sama sekali berbeda, teman-teman. Ia bukan pengganti kita dalam arti bahwa seseorang menggantikan orang lain. Ini bukan demikian ya. Tidak, penggantian Kristus jauh berbeda. Ia adalah pengganti kita dengan pengertian bahwa ia berada di tempat kita, ya, sehingga kita tidak kelihatan lagi. Jadi teman-teman, Yesus datang untuk menebus kita, mengganti bagaimana dia memikul dosa, dan kemudian dia memberikan kebenaran kepada kita. Ini bukan terjadi hanya 2000 tahun yang lalu ya, tetapi ia adalah pengganti kita dengan pengertian bahwa ia berada di tempat kita. Jadi dia datang saat ini, teman-teman. Sehingga kita tidak kelihatan lagi, ya. Kita seluruhnya tidak tampak, sehingga dengan demikian bukan aku lagi tapi Kristus. Nah, inilah teman-teman yang kita pelajari ya. Bagaimana penebusan itu harus dilakukan di dalam roh yang kekal, sehingga setiap orang, kapanpun, dimanapun dapat manfaat dari penebusan. Karena apa yang Yesus buat ya untuk menggantikan itu, dia bukan hanya buat 2000 tahun yang lalu atau 4000 tahun yang akan datang ya, sejak Adam ya. Kita hitung dari sejak Adam 4000 ya. Bukan, tetapi bagaimana itu terjadi? Pergantian atau penebusan harus betul-betul datang ke tempat kita ya, di mana kita berada. Demikianlah ya, kita menyerahkan masalah kita kepadanya bukan dengan mengumpulkan masalah itu ke dalam tangan kita lalu meletakkannya kepadanya. Jadi teman-teman, masalah itu bukan harus di apa ya, kayak bangsa Israel gitu dulu ya. Misalnya seperti itu ya. Tetapi ini lebih jelas ya. Demikianlah kita menyerahkan masalah kita kepadanya bukan dengan mengumpulkan masalah itu ke dalam tangan kita lalu meletakkannya kepadanya, ya, tetapi dengan merendahkan diri kita sendiri ke dalam kehampaan sebagaimana keadaan kita dan membiarkan beban itu berada di atasnya. Demikianlah kita mengerti bagaimana ia telah datang. Jadi
Ini teman-teman hanya bisa dipahami mengenai bagaimana berdiamnya roh Tuhan atau Tuhan di dalam diri kita ya. Ini akan lebih jelas pemahaman ini. Di mana Tuhan sama sekali tidak pernah, roh Tuhan sama sekali tidak pernah meninggalkan kita. Karena pekerjaan penebusan yang mau dibuat itu sama sekali tidak pernah terpisah dengan kita ya. Bagaimana dia menjadi pengganti kita, bagaimana dia mengambil dosa kita, dan kita menerima kebenarannya, itu sama sekali sesuatu yang terjadi dengan tidak terpisah dengan dia ya. Oke, sampai di sini ada yang mau menambahkan atau memberi komentar, dipersilahkan. Halo, Halo, Bim. Bim. Oh, silakan. Oke. Sister Ya, Joy Brother dulu, Erik. silakan. No, Brother Eric duluan. Silakan, Bro. Oke, baik, terima kasih. Jadi sangat menarik pembahasan bagian penjelasan dari tulisan dari Wajonar ini. Eh, kita mungkin hanya ingin memberikan pertanyaan, ya, karena ini menjelaskan tentang sehubungan dengan bagaimana kita menerima ya warisan kebenaran itu. Kemudian itu dijelaskan lewat perumpamaan warisan dan kemudian bagaimana kita memperoleh. Nah, mungkin pertanyaannya adalah bagaimana kita menerima warisan itu dan kemudian penjelasannya adalah ketika dewasa. Nah, penjelasan dengan sehubungan ketika kita dewasa itu dalam keadaan yang seperti apa? Mungkin itu yang penting untuk kita pahami dan ketahui sehingga pada akhirnya itu bisa menjelaskannya sesuai dengan apa yang dijelaskan sehubungan dengan terang pekabar malaikat yang ketiga itu sendiri yang dijelaskan lewat Alkitab dan tulisan-tulisan dari Wajonar ini. Oke, mungkin itu yang bisa diberikan, ditanyakan, mungkin boleh diberikan tanggapannya untuk semua, dari semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Brother Erik untuk pertanyaan. Jadi ini mengenai warisannya, kapan kita menerima warisan itu. Oke, mungkin ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan. Jadi sebelum ada teman-teman yang lain ya, jadi warisan itu apa ya? Apa yang diwariskan ya? Jadi kalau teman-teman mundur ke pasal 3 ya, ini kita udah masuk ke pasal 4 ya. Di pasal 3 itu Wagoner ya, Wagoner menjelaskan mengenai warisan ya. Warisan itu adalah pertama kebenaran, yang kedua adalah hidup kekal, dan yang ketiga adalah tempat untuk hidup kekal. Nah, mengenai eh, hidup kekal, ya, mengenai hidup kekal, ya, dan kebenaran sudah tentu itu, Halo Brother Edwin. Halo. ya, Ya maksudnya yang kita tanyakan adalah keadaan dewasa ya, yang sehubungan dengan ketika kita menerima warisan itu. Maksudnya keadaan dewasa. Keadaan dewasa kan kalau semenjak kita apa itu manusia ya, sebelum dia menjadi dewasa, dia masih kanak-kanak, dia belum layak untuk menerima warisan itu kan. Kemudian dijelaskan nanti kita berada dalam keadaan dewasa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita memahami keadaan dewasa itu sehingga kita layak menerima warisan itu. Mungkin itu Bing yang perlu untuk ya. ditanggapi. Terima kasih. Kalau kita mundur pada beberapa subtopik sebelum ini, keadaan dewasa itu adalah keadaan yang sama persis dengan ketika benih itu muncul. Jadi sampai hukum Taurat akan menuntun ya kita sampai kita dewasa atau sampai benih itu muncul, benih itu datang atau tuaian itu siap untuk dituai. Itu yang dijelaskan ya dari buku ini. Ini kita nggak menambahkan dan nggak mengurangi ya. Jadi itu kondisi yang dimana keadaan dewasa yang sampai iman itu sampai apa keadaan dewasa yang dimaksudkan untuk menerima warisan, karena warisan itu sendiri berisikan tiga ya, ada kebenaran, ada hidup kekal, dan tempat untuk hidup kekal. Teman-teman,
tempat hidup kekal itu adalah tempat di mana hidup kekal dan tempat hidup kekal adalah sesuatu yang kita udah tahu ya bersama. Itu adalah bahkan sesudah kedatangan Yesus yang ketiga kali baru kita berhak untuk menerimanya. Saat ini Yesus belum, bahkan Yesus pun belum, karena Yesus akan terima ya baik tempat maupun tempat untuk hidup kekal itu harus bersama-sama dengan Abraham. Ini penjelasan ya. Nah, sampai kapan ya? Sampai kapan? Ya sampai benih itu muncul ya. Keadaan dewasa yang dijelaskan dari buku ini ya. Kita nggak mau tambah, nggak kurang. Boleh mundur, boleh teman-teman boleh mundur beberapa subtopik dari akhir pasal 3, awal pasal 4, kita akan melihat bahwa keadaan dewasa adalah keadaan sampai benih itu telah muncul. Dan itu adalah keadaan di mana hukum Taurat tidak lagi bekerja kepada kita ya sebagai penuntun ya seperti itu. Oke, mungkin ada teman-teman yang lain. Atau bagaimana Brother Eric? Halo, apa kedengaran? Halo, halo kedengaran? Halo. Ya, silakan Brother Eric. Mungkin teman-teman yang lain boleh memberikan tanggapan sehubungan dengan pertanyaan itu karena memang ini penting untuk kita pahami sehubungan dengan penjelasan dari pekabaran keselamatannya dari sudut pandang pekabaran malaikat yang ketiga. Oke, baik kalau mungkin teman-teman yang lain masih mempersiapkan kedengaran Bing. Ya, kedengaran. Oke. Ini kita ingin menanggapi itu dari penjelasan Rasul Paulus juga ya. Jadi ini adalah kitab Galati itu ditulis oleh Rasul Paulus dan kitab Ibrani juga ditulis oleh Rasul Paulus. Kemudian kita ingin menanggapi dari Ibrani pasal yang 9 ayat 11 sampai 28. Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 28. Nah, di dalam penjelasan Rasul Paulus di bagian ini menjelaskan Yesus sebagai imam besar ya. Yesus sebagai imam besar, kemudian penjelasan juga tentang perjanjian yang baru. Jadi Yesus sebagai imam besar di dalam perjanjian yang baru itu yang menjelaskan sesungguhnya pelayanan Yesus sebagai imam besar itu jauh berbeda ya atau sangat kontras dengan pelayanan dari imam-imam besar yang melayani di Ka'bah dunia pada waktu itu ya. Ketika sistem korban itu atau sistem pelayanan di Bait Suci itu dilakukan dan itu dilakukan oleh imam besar juga setiap 1 tahun 1 kali. Nah di sini Paulus menjelaskan ya sehubungan juga dengan perjanjian yang baru ini pelayanan Yesus sebagai imam besar dan perbedaan dengan imam-imam yang melayani atau imam besar yang melayani di bumi itu juga ada penjelasan tentang warisan di sini. Kita bisa lihat ya bahwa tentang wasiat ya, tentang wasiat. Jadi di dalam ayatnya yang ke-16 Paulus dan 17 Paulus menyatakan seperti ini. Sebab di mana ada wasiat di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup ya. Ini ditambahkan oleh Paulus di tengah-tengah penjelasan Paulus sehubungan dengan peran Yesus sebagai imam besar. Dan kemudian penjelasan sehubungan dengan perjanjian yang baru. Dan kemudian Paulus mengangkat ini kemudian dijelaskan ya bahwa sesungguhnya perjanjian yang lama itu yang menjelaskan tentang semua pekerjaan pelayanan dari imam-imam besar yang melayani di Bait Suci dunia ya pada waktu itu. Kemudian Paulus juga menjelaskan tentang bahwa Kristus melayani sebagai imam besar di Bait Suci sorga. Nah, penjelasan-penjelasan ini kita bisa pahami sehubungan dengan apa yang dikatakan oleh Paulus sehubungan dengan wasiat ya.
Jadi kalau kita bisa melihat di sini bahwa perjanjian yang lama itu adalah sehubungan dengan wasiat itu sendiri ya. Sehingga ketika perjanjian yang baru itu telah datang yang menjelaskan Yesus sebagai imam besar di dalam perjanjian yang baru itu yang sangat berbeda dengan imam-imam besar yang melayani ya di Ka'bah dunia pada waktu itu, ini juga bisa menjelaskan bahwa sesungguhnya ini adalah wujud ya dari wasiat itu sendiri. Bahwa wasiat itu telah dibukakan ya, perjanjian lama itu sebagai wasiat dan perjanjian baru itu telah mewujudkan ya wasiat yang diwasiatkan dari perjanjian lama itu sendiri. Dan kita memahami lewat pekerjaan Yesus sebagai imam besar. Tadi Brother Ebing menjelaskan tentang sehubungan dengan roh yang kekal. Nah, di sini juga dijelaskan ya, dasar dari pemikiran itu diambil dari Ibrani pasal 9 ayat 14 ini. Ayat 14 ya yang di Ibrani pasal 9 ini, Ya, Ibrani pasal 9 ini. Dikatakan seperti ini, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi memang perjanjian yang baru yang kemudian wujud dari wasiat yang diberikan ya lewat perjanjian yang lama itu lebih berkuasa ya dari perjanjian lama. Sebab itu hanyalah sebuah simbol-simbol yang menjelaskan wujudnya adalah Kristus kalau Paulus menjelaskan di bagian yang lain ya. Kemudian ini menjelaskan bahwa wasiat itu telah disingkapkan, telah dibukakan sebagaimana dituliskan oleh Paulus di Galatia pasal 3 yang kita pelajari lalu ya tentang pedagogos itu sendiri. Jadi schoolmaster itu akan terus menuntun kita sampai kepada iman di dalam Kristus itu dinyatakan. Dan kita melihat bahwa lewat penjelasan pekabaran malaikat yang ketiga ini iman itu telah dinyatakan bagi kita, bagi saudara-saudara. Sehingga kita dapat memilikinya. Bukan nanti ya, karena sifat dari pekabaran ini sekali lagi berdasarkan penjelasan-penjelasan Alkitab ya, dan juga penjelasan dari A.T. John sehubungan dengan keselamatan itu sendiri ya, janji keselamatan itu sendiri itu sifatnya saat ini. Dan ketika kita telah disingkapkan sehubungan dengan peran Kristus sebagai imam besar ya, dan semua apa yang dilakukan Kristus itu memberikan kita jaminan ya, memberikan kita jaminan dan kemudian memberikan kita kuasa untuk hidup di dalam kebenaran. Ini sesungguhnya menjelaskan bagaimana sesungguhnya wasiat itu kita terima ya di dalam Kristus. Kita terima di dalam Kristus melalui penjelasan tentang peran Kristus sebagai imam besar dan juga peran Kristus sebagai korbannya. Dan di sini juga dijelaskan bahwa Yesus telah masuk sekali untuk selamanya, Yesus telah mengorbankan dirinya sekali untuk selamanya. Itu menjelaskan di dalam roh yang kekal itu semua manusia bisa mengaksesnya, bisa mendapatkan, memperoleh manfaatnya. Kalau kita melihat juga di bagian pertama pembuka dari pembahasan di bagian ini menyatakan bahwa semua manusia itu telah menerima. Buktinya adalah apa? Kehidupan itu sendiri. Hanya saja kalau bahasa Wajonar kan di bagian yang lain, mereka belum menyadari dan mengakui. Mereka butuh Injil dari sudut pandang pekabaran malaikat yang ketiga sehingga mereka menyadari dan mengakui akan kebenaran itu dan pada akhirnya wasiat itu diberikan kepada mereka ya. Warisan itu diberikan kepada mereka dari wasiat yang telah diberikan lewat penjelasan dari perjanjian yang lama itu sendiri. Dan kita bersyukur oke. saudara-saudara bahwa saudara dan saya memilikinya berdasarkan pernyataan ini. Kenapa di sini dikatakan oleh roh yang kekal bahwa itu tujuannya adalah akan menebus kita dari kehidupan yang sia-sia ya, kemudian kepada kehidupan yang baru, kemudian kepada kehidupan yang penuh dengan kekuatan kuasa di dalam kebenaran ini yang boleh menyanggupkan kita untuk hidup dalam setiap kebenaran. Jadi, sekali lagi ya wasiat itu kalau Paulus ya sehubungan dengan penjelasan di Ibrani pasal 9 ini itu adalah perjanjian yang lama dengan semua simbol-simbol yang dijelaskan sehubungan dengan peran Yesus sebagai korban dan imam besar dan ketika kita menerima itu dijelaskan lewat perjanjian yang baru bahwa kita menerima wasiat warisan dari wasiat itu kemudian kita juga menerima ya kekuatan jaminan di dalam Tuhan untuk kita boleh hidup di dalam setiap kebenaran ya, kekudusan yang Tuhan kehendaki dinyatakan, dihidupkan dari dalam kehidupan kita. Oke, mungkin itu Bing yang kita bisa ingin tanggapi sehubungan dengan pertanyaan itu. Terima kasih untuk kesempatan. Ya, terima kasih untuk tanggapan dari Brother Eric.
Mungkin ada teman-teman yang lain. Kalau Bing, Ya, silakan. Jai. ya kita mau tanggapi yang sesuai dengan bacaan barusan ya, yang berbicara atau masih mau atau ada teman-teman yang mau tanggapi Brother Eric lagi? Oke, kita mau tanggapi yang bacaan yang dilahirkan dari seorang wanita dan juga dia berada di bawah hukum atau under the law itu ya. Jadi pelajaran ini sangat bagus kalau kita benar-benar mempelajarinya itu. Keterangan dari Wagner mengenai dia dilahirkan dari seorang wanita. Kalau kita lihat di sini hanya pendek ya, dia punya dia punya keterangan. Tetapi dalam buku yang A.T. Jones tulis itu, di dalam buku Consecrated Ways to Christian Perfection, itu adalah buku yang ditulis untuk menyerang akan doktrin Holy Flash Movement ya. Dan itu ada satu chapter yang dia tulis mengenai apa artinya Tuhan Yesus dilahirkan dari seorang wanita. Itu sangat menarik teman-teman yang kita lihat bahwa di situ A.T. Jones memberikan kepada kita akan kemanusiaannya Tuhan Yesus yang mana dia dilahirkan dari seorang wanita. Nah, di situ dikatakan kenapa Tuhan Yesus bukan dilahirkan dari seorang pria ya? Karena kan bisa saja, maksudnya kenapa Rasul Paulus mau bilang dari seorang wanita? Apa sih sebenarnya dikatakan dari seorang wanita? Nah itu tadi sudah dijelaskan bahwa Tuhan Yesus itu datang dalam kondisi kita, daging kita yang sama ya, seperti kita yang sudah daging yang berdosa. Kemudian dilahirkan dari seorang wanita itu adalah Tuhan Yesus harus datang di mana sumber dosa itu berasal. Itu penjelasan A.T. Jones. Dan itu sudah dinubuatkan di Kejadian 3 ayat 15. Dari benihnya itu akan dari benih wanita itu akan dari wanita itu akan datang ada benih ya, benih akan keluar dan dari benih itu akan meremukkan kepalanya setan. Nah, dari situ sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan lahir dari seorang perempuan. Dan A.T. Jones menjelaskan bahwa Yesus itu kalau datang dari seorang pria, itu akan kurang dia punya penebusannya karena dosa itu berasal dari wanita. Jadi kita lihat di situ ya bahwa Tuhan Yesus itu datang dari untuk menebus manusia itu harus datang dari pusat dosa itu sendiri. Dan dari penjelasan yang A.T. Jones kasih, itu akan menyerang akan doktrin dari Katolik yang Maria apalagi Maria Perawan Suci. Ya, Maria Perawan Suci. Jadi kalau mau bilang Maria Perawan Suci, kalau wanita itu suci, sedangkan di dalam Yesus lahir dari seorang wanita. Kenapa dari wanita? Karena dari wanita itu asal sumber dosa. Nah, kalau Katolik datang dari wanita yang suci, yang tidak berdosa, itu dua hal yang berbeda yang kemudian A.T. Jones membandingkan ayat dengan ayat kenapa dari seorang wanita, yaitu kita bisa lihat pekabaran itu sangat menentang doktrin Katolik yang mana Tuhan Yesus itu datang dalam keadaan keberdosaan kita yang kemudian dilanjutkan dia harus datang di bawah under the law, di bawah hukum yang mana Tuhan Yesus itu harus dia menanggung segala dosa kita, di mana orang yang berada di bawah hukum itu mereka itu bersalah dan akibat dari pelanggaran itu mereka harus mati. Jadi Yesus yang mengambil akan pelanggaran-pelanggaran kita. Makanya Wagner menjelaskan di sini, kita punya penderitaan, kita punya kesakitan, kita punya dosa, kita punya beban ditanggung sama Tuhan Yesus. Makanya kan di sini di mana Yesus menjadi pengganti kita ya. Jadi sudah jelas dikatakan di sini pengganti itu bukan dia berada di tempat lain terus harus dia gantikan tugas seseorang. Tidak seperti itu. Menggantikan kita itu adalah Yesus berada di tempat kita ya, teman-teman. Dia merasakan apa yang saya rasakan gitu.
dosa waktu Yesus berada di dunia ini, makanya dia harus dibuat he made under the law supaya dia merasakan apa sih dosa itu, apa sih beban kita. Iya, dia rasakan itu supaya dia bisa tahu apa yang kita rasakan dan dia berada di tempat kita untuk mengambil dosa kita menyerahkan beban kita. Dia tahu seperti itu, teman-teman. Jadi dalam pekabaran malaikat ketiga itu menjelaskan betapa sangat-sangat dekatnya Yesus dengan kita, hubungan dia dengan kita itu dia dijadikan manusia satu hubungan yang forever ya, atau selama-lamanya yang tidak akan putus gitu. Sedangkan dalam ajaran Katolik mengajarkan betapa jauhnya Kristus dengan kita. Dia seorang yang suci lahir dari seorang wanita yang suci seperti itu. Sedangkan di pekabaran malaikat ketiga dia dilahirkan dari seorang wanita yang berdosa, yang mana dari wanita itu berasal dari dosa itu dan dia harus datang dari situ. Aduh, luar biasa sekali teman-teman. Jadi ini mengajak kita untuk bisa melihat betapa besar kasih Tuhan dan betapa Tuhan tahu keadaan kita dan betapa dia mau melepaskan kita dari beban kita, dari dosa kita, penyakit kita. Dia mau melepaskan kita dari semua beban-beban kita. Oke, thank you Bing. Itu aja tambahannya. Ya, terima kasih Joy. Jadi mengharukan ya. Oke, teman-teman. Apa mas saya ada lagi? Halo Bing. Halo Bing. Ya, silakan Erik. Oke, baik, terima kasih. Jadi hanya ingin untuk memberikan penegasan kembali sehubungan dengan apa yang tadi disampaikan, bahwa dalam kedewasaan itu, ketika kita dewasa itu adalah ketika kita menerima ya pengantaran Kristus sebagai imam besar, kemudian korban Kristus ya untuk keselamatan kita. Kemudian kita ingin juga menanggapi sehubungan dengan kemanusiaan Yesus ya yang dijelaskan di bagian ini. Jadi memang apa yang telah dikatakan oleh Brother Ebing tadi itu memang penjelasannya seperti itu, bahwa kemanusiaan Yesus itu memiliki dua pandangan ya. Yang pertama adalah kemanusiaan sebelum Adam jatuh, dan kedua kemanusiaan sesudah Adam jatuh. Dan pekabaran ini memilih kemanusiaan sesudah Adam jatuh ya. Jadi bahwa Yesus telah mengalami kemerosotan di dalam daging kemanusiaan yang diambilnya, kemudian itulah daging kita yang diambil oleh daging Yesus ketika dia menjelma menjadi manusia. Dan itu juga dikatakan oleh Paulus ya. Paulus mengatakan penegasannya yang kita telah beberapa kali mengulang-ulangi akan ayat ini, juga tadi telah diangkat ya, di dalam Ibrani 2 ayat 17 dan Ibrani 4 ayat 15 ya. Mungkin kita izinkan kita untuk bacakan kembali. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Kemudian ayat 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi kata disamakan itu memang sama ya, dalam segala hal itu sama dengan yang kita miliki, itu yang diambil oleh Yesus. Dan sehingga ketika dia dihidupkan atau dia hidup sebagai manusia di dunia ini, dia mengalami kehidupan yang persis sama ya dengan kita, tidak ada beda seperti itu. Hanya saja memang penjelasan-penjelasan Alkitab ya sehubungan dengan bagaimana Yesus mengambil kemanusiaan kita itu berbeda dengan kita. Itu kita harus akui ya. Yang pertama adalah ketika Yesus dilahirkan, dia dilahirkan dibuai di dalam roh. Nah, itu berbeda dengan kita ya. Kita dilahirkan dibuai secara alamiah ya, secara biologis yang kita miliki kemanusiaan kita. Kemudian penjelasan-penjelasan tentang bagaimana sesungguhnya Yesus sebagai ilahi ya, itu kita juga tidak memiliki itu. Yesus sebagai ilahi, tapi dia juga sebagai manusia. Itu yang kita terima sebagai gereja ya, bahwa Yesus adalah 100% ilahi, tapi dia juga adalah 100% manusia. Nah, dari penjelasan ini ya, ini menjelaskan bahwa sesungguhnya kemanusiaan Yesus itu menjelaskan dia sebagai juru selamat. Yesus sebagai juru selamat ya.
yang lewat apa yang dilakukan oleh Yesus itu memberikan jaminan keselamatan bagi manusia ya yang berdosa. Kehidupannya, kemudian kematiannya, pekerjaan pengantarannya, pengorbanannya di kayu salib, dan kemudian nanti pekerjaan pengantarannya sebagai imam besar. Jadi ini menjelaskan Yesus sebagai juru selamat. Saudara-saudara, penjelasan tentang Yesus sebagai juru selamat ini tidak melihat ya, tidak melihat bagaimana sesungguhnya Yesus sebagai teladan. Kita harus membedakan dua keadaan yang berbeda. Yesus sebagai juru selamat ini, ketika dia melakukan itu lewat pekabaran ini jelas lengkap dan sempurna. Ya, apa yang dilakukan Yesus untuk memberikan jaminan keselamatan kepada kita. Dan Yesus di dalam keilahiannya sesungguhnya bukan tidak peduli ya dengan hasil buah keselamatan yang akan dihasilkan dalam kehidupan kita, tapi tujuan satu-satunya adalah bahwa kita dapat memahami Dia sebagai Allah yang telah menyerahkan kehidupannya di dalam kemanusiaan Kristus untuk keselamatan kita. Dan sesungguhnya ini adalah kuasa. Ini adalah kuasa bagi saudara dan saya untuk dosa itu kehilangan kuasanya. Seperti itu ya. Kuasa yang akan menyebab dosa itu kehilangan kuasanya. Dan ini sangat jelas, sangat terang dijelaskan lewat pekabaran ini yang sementara kita pelajari, Jadi bagi saudara dan saya yang sementara mempelajari akan pekabaran ini ya, ini adalah satu penjelasan yang menjelaskan Yesus sebagai juru selamat di dalam kemanusiaannya yang mengambil sepenuhnya kemanusiaan kita, kedagingan kita untuk menyelamatkan kita. Jadi bukan untuk kita meneladani dia ya, ketika dia hidup sebagai manusia sempurna ya di dunia ini, kemudian pada akhirnya kita dituntut untuk melakukan hal yang sama. Bukan seperti itu. Itu dilakukan oleh Yesus sehingga itu untuk menjadi jalan keselamatan bagi saudara dan saya. Dan ketika kita mengimaninya, keselamatan itu lengkap dan sempurna, saudara-saudara. Itu yang dimiliki oleh si pencuri ya. Yang dimiliki oleh si pencuri, jaminan yang dimiliki oleh si pencuri itu, kemudian itu dimilikinya di dalam kepastian. Dan itu juga bagi kita ya, bagi kita melihat bahwa kemanusiaan Yesus itu adalah sarana yang Tuhan telah berikan bagi saudara dan saya sebagai jalan keselamatan. Dan iman di dalamnya memberikan jaminan kepastian keselamatan itu. Nanti setelah itu ya, setelah kita memiliki jaminan kepastian keselamatan itu, barulah itu akan dihasilkan ya, buah kebenaran itu di dalam kuasa itu akan dihasilkan. Ini berbeda dengan apa yang dikerjakan oleh Advent Pembaharuan, Davidian dan lain sebagainya. Mereka mencoba meneladani Yesus dengan setiap kebenaran tanpa memahami dengan benar Yesus sebagai juru selamat. Yang pada akhirnya mereka terlibat dalam lingkaran ya, lingkaran legalisme ya, pemasaman modern yang sangat tidak mengenakan ya sebagai orang yang percaya yang kemudian seharusnya memiliki jaminan kepastian keselamatan itu. Jadi kita bersyukur bahwa kemanusiaan Yesus yang mengambil kemanusiaan kita secara 100% itu telah dibuat Yesus menjadi jalan keselamatan bagi kita, menggenapi semua tuntutan hukum Taurat dan kemudian memberikan kuasa bagi kita sehingga kita disanggupkan ya untuk dihidupkan di dalam kebenaran dan pada akhirnya kita berada dalam keadaan di mana Tuhan dapat menyelamatkan kita dengan sepenuhnya. Oke, mungkin itu Bing yang bisa ditambahkan sehubungan dengan kemanusiaan Yesus. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Brother Eric. Ada lagi teman-teman yang lain? Mau bertanya, Bing. Ya. Sehubungan dengan pernyataan yang Brother Eric baru kasih tadi. Jadi kita lihat di sini dalam pembahasan ini yang Tuhan Yesus dilahirkan dari seorang wanita ya, yang tadi sudah dibahas dan juga ada pelajaran yang di E.T. Jones yang kita baca, yang mana dia harus lahir dari pusat dari dosa itu sendiri, dari seorang wanita. Kemudian dia sama dengan kita. Ada dua pernyataan yang tadi Brother Eric ada sampaikan yang kita ingin mau bertanya adalah keadaan Tuhan Yesus sebagai manusia ya. Jadi sekarang dia dibuahi oleh Roh Kudus, kemudian kita tidak dibuahi oleh Roh Kudus. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah ada kelebihan dari Tuhan Yesus pada waktu dia dibuahi oleh Roh Kudus, sedangkan kita itu tidak dibuahi oleh Roh Kudus, atau kita itu daging ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya Tuhan Yesus ada kelebihan dari hari itu, berarti saya tidak mempunyai kelebihan yang Tuhan Yesus miliki, seperti itu untuk menang terhadap dosa. Terus kedua,
bahwa Tuhan Yesus itu 100% manusia dan dia itu 100% ilahi. Itu orang semua setuju. Nah, kita punya pertanyaan, apakah waktu Tuhan Yesus 100% ilahi di dunia ini, apakah ada kelebihan yang dia gunakan sebagai manusia dengan keilahiannya? Seperti itu. Oke, thank you. Ya, Brother Eric ada tanggapan? Oke, baik, terima kasih. Jadi kita hanya menanggapi sehubungan dengan apa yang Alkitab jelaskan ya. Di dalam kitab Lukas pasal 2 kalau tidak salah itu dijelaskan sehubungan dengan pembuahan dari Yesus sendiri ya, dari Roh Kudus. Kemudian yang kedua, memang penjelasannya adalah Yesus sebagai Allah ya, yang menjelma menjadi manusia. Oknum yang kedua dari kealahan. Dan memang kalau kita membukakan, menyingkapkan seperti ini ya, memang ini adalah teologi yang lama, yang dalam, yang telah didiskusikan. Bahkan dari semenjak belum munculnya gereja kita ya, gereja Masih Advent Hari ke-7, sampai saat ini. Bahkan di dalam gereja kita ada 2 teolog gereja yang mendiskusikan akan hal ini yang tidak sampai pada penghujungnya, seperti itu. Dan harus dihentikan. Ya, seorang Norman Gale yang profesor doktor sistematika dengan seorang Herbert Douglas yang adalah seorang profesor biblikal ya, yang pada akhirnya mereka tidak menemukan kata sepakat dan harus dihentikan. Jadi kita hanya melihat ini sehubungan dengan fakta apa yang dijelaskan oleh Alkitab. Dan memang Nyonya White juga mendukung untuk hal bahwa Yesus mengambil kemanusiaan yang jatuh. Dan itu juga didukung oleh Wajoner dengan A.T. John seperti itu. Dan kita mengimani itu ya, kita mengimani itu, kita menerima itu. Hanya saja memang apa yang dijelaskan oleh Alkitab sehubungan dengan pembuahan Yesus itu dan juga keilahian Yesus itu juga kita harus terima ya. Sehingga pada akhirnya ini yang mungkin ini minta maaf ya kalau pada akhirnya mungkin ini sesuatu yang sepertinya kelihatannya kita mendukung ya Adam sebelum jatuh, tapi tidak seperti itu. Kita hanya menyatakan ini dan ini dilihat dari sudut pandang Yesus sebagai juru selamat. Ketika kita melihat ini Yesus melihat kemanusiaan Yesus yang telah jatuh ini kemudian melihat dia sebagai juru selamat, maka pada akhirnya itu akan menjadi apa? Satu kabar baik bagi kita saudara. Satu kabar baik bagi kita. Karena ini sesungguhnya dilakukan oleh Kristus, semuanya dilakukan oleh Kristus untuk keselamatan kita. Seperti itu ya. Untuk keselamatan kita. Dan penjelasan-penjelasan tentang kemanusiaan Yesus sebenarnya ada 3 ya. Kita hanya mengatakan 2 tadi, mengangkat 2 yang sebenarnya ada 3 ya. Kalau sikap gereja kita dari 28 doktrin menyatakan kemanusiaan Yesus itu unik seperti itu ya. Dan mereka mengambil dasar apa yang mungkin kita sampaikan seperti ini karena memang fakta itu juga dijelaskan oleh Alkitab. Tapi kemanusiaan itu tidak berbeda dengan kita. Ini yang kita yakini ya, sehubungan dengan apa yang dijelaskan oleh Roh Nubuat itu sendiri, khususnya di dalam Kerinduan Segala Zaman. Kemudian tentang penjelasan-penjelasan A.T. Jones ya, kita juga telah membacanya, penjelasan A.T. Jones, Yesus sebagai manusia dan imam besar, dan sebagai yang lain-lain yang dijelaskan di sana, di dalam buku The Consecrated Way itu, dan kita mengimaninya. Juga penjelasan Wajoner sehubungan dengan kemanusiaan Yesus di buku kabar, yang buku kecil itu yang apa TDP judul itu Bing, Kristus kebenaran kita seperti itu ya. Ini bukan menyangkali itu, hanya saja kita melihat kemanusiaan Yesus ini apa yang dilakukan oleh kemanusiaan Yesus itu dilakukan oleh dia sebagai juru selamat. Karena kita melihat dia sebagai teladan, saudara-saudara, tanpa melihat dengan jelas, dengan pasti Yesus sebagai juru selamat, maka mungkin kita akan gagal ya, sebagaimana yang dilakukan oleh pembaharuan dan Davidian dan juga Advent yang lain seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan, Sister Joy, kita meyakini itu. Dan kalaupun kemanusiaan Yesus menjelaskan pembuahan Yesus dari sudut pandang kelahirannya itu pembuahannya bukan kelahirannya, pembuahannya itu dijelaskan di Alkitab dan juga keilahiannya itu menjelaskan juga bahwa dia sebagai Allah itu tidak membuat kita pada akhirnya
menerima Yesus, kemanusiaan Yesus itu berbeda dengan apa yang diterima. Tidak seperti itu. Hanya sekali lagi kita ingin mengulangi penekanannya, kita hanya ingin melihat itu, bukan hanya kita melihat itu sebagai Yesus sebagai juru selamat. Dan mungkin yang kita ingin memberikan tanggapan yang terakhir adalah bahwa di dalam kita memahami kemanusiaan Yesus itu sendiri ya, memang itu kita pahami ya dengan seimbang ya, dengan seimbang lewat penjelasan dari hukum Taurat yang menunjuk kepada 10 hukum itu sendiri, kemudian kita memahami dengan seimbang dari Injil itu sendiri, sehingga karena memang kemanusiaan Yesus itu bagian dari Injil yang benar ya. Kemudian pada akhirnya kita dapat memahaminya dengan tepat karena memang itu sesuai dengan anjuran dari Nyonya White bahwa kita harus memahami pembenaran oleh iman itu dengan tepat, dan pembenaran oleh iman di dalam keseluruhan itu salah satunya adalah menjelaskan tentang kemanusiaan Yesus. Dan itu mungkin yang kita bisa ingin tanggapi. Jadi kita tidak menolak dan kita sangat mengimani, tapi kita melihat itu dari sudut pandang Yesus sebagai juru selamat. Mungkin itu Sister Joy yang kita tanggapi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Brother Eric. Bagaimana, Sister Joy? Iya, jadi terima kasih. Jadi terima kasih atas penjelasannya. Jadi kita bisa melihat bahwa walaupun Tuhan Yesus dilahirkan dari Roh Kudus, itu dia punya kemanusiaan tidak ada beda dengan kita ya. Itu yang maksudnya yang tadi Brother Eric sampaikan, dan memang itu kita semua sangat setuju. Jadi kalau ada kelebihan dari Tuhan Yesus dalam mengambil kemanusiaan kita, Yesus itu tidak bisa menjadi perfect example untuk kita atau teladan yang sempurna, karena seorang teladan yang sempurna harus sama persis dengan keadaan kita sendiri gitu. Jadi kalau ada sesuatu pun dari Tuhan Yesus yang melebihi dari keadaan daging kita yang berdosa, itu akan menjadi satu hambatan kepada Tuhan Yesus untuk menjadi penebus yang sempurna. Kalau karena menjadi penebus yang sempurna, dia harus datang seperti kita dan keadaan kita apa kita adanya. Jadi itu yang terima kasih Brother Eric sudah jelaskan, dan kelahirannya itu dibawahi oleh Roh Kudus itu Brother Eric tadi bilang dari sudut pandang sebagaimana dia menyelamatkan kita ya, atau penebus kita. Dan juga tadi waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia 100% manusia dan dia 100% mempunyai 100% keilahian. Dan kita juga harus mengerti bahwa keilahiannya Tuhan Yesus tidak pernah dia gunakan keilahiannya untuk membantu dia dalam kemanusiaan dia dalam menghadapi setiap pencobaan. Seperti itu ya. Jadi kekuatan yang dia gunakan itu melakukan mujizat atau apapun yang dia lakukan itu sudah ada dalam prinsip Alkitab di Yohanes 14 ayat 10 kalau kita tidak salah, yang Yesus bilang pekerjaan yang kamu lihat itu karena Bapa di dalam saya yang melakukan semuanya itu. Jadi itu prinsipnya bahwa dia tidak menggunakan keilahiannya, itu semua adalah kuasa Bapa, dan itu bisa diaplikasikan kita kepada manusia bahwa apapun yang kita lakukan itu adalah pekerjaan Kristus di dalam kita, karena sebagai manusia yang berada dalam daging kita tidak bisa melakukan apa-apa. Sampai dalam dua prinsip tadi yang Brother Eric sudah bawakan, dan saya mau tekankan lagi di sini bahwa tidak ada kelebihan apapun dari Tuhan Yesus, walaupun dia 100% ilahi, walaupun dia dibuahi dalam roh, tetapi sebagai daging itu tetap sama dengan kita. Dia punya kemenangan terhadap dosa itu adalah ketergantungannya kepada Bapa atau imannya kepada Bapa dan kuasa Tuhan yang bekerja di dia. Oke, thank you Bing, itu aja yang mau tambahkan. Thank you. Baik, terima kasih untuk tambahan dan tanggapannya. Jadi teman-teman, ini kemanusiaan Yesus ini menarik sekali ya. Ini telah menjadi pertentangan di dalam gereja kita di tahun 90-an ya. 1990-an oleh dua pakar, dua doktor. Tetapi pandangan mengenai kemanusiaan Yesus yang Yesus miliki, bahwa dia memiliki kemanusiaan yang sebelum jatuh ya. Ini adalah satu pandangan yang
disinyalir ya oleh para pelajar 1888 itu sengaja sejak orang-orang dari gereja Injili ya datang ke gereja kita untuk semacam bikin persamaan ya, untuk buat pengakuan doktrin ya. Jadi ada upaya, tapi di zaman Ellen White ya, di zaman Ellen White bahkan ketika buku Wagoner ya tentang Christ and His Righteousness itu dituliskan, itu di saat KKR Advent itu bersama-sama dengan Ellen White, Wagoner, Jones, dan Ellen White sedang membuat KKR bersama. Buku itu ditulis ya, dan topik tentang kemanusiaan Yesus itu tidak pernah disinggung, tidak pernah dikomentari oleh Ellen White bahwa Yesus itu dijadikan sama persis dengan kita. Itu tidak pernah komentar. Tetapi kalau kita bandingkan dengan Dr. Kellogg, itu sementara tulis aja udah dapat tanggapan ya. Waktu dia menulis buku tentang The Living Temple. Ini masih sementara tulis, dia udah ditanggapi oleh Ellen White. Nah, sekiranya memang pandangan kemanusiaan Yesus itu salah, seharusnya baik sementara ataupun sesudah ada tanggapan ya dari Ellen White. Dan kita melihat ya, waktu pengalaman mereka bersama menghadapi Holy Flash Movement, di situ pelajaran tentang kemanusiaan Yesus itu diulangi ya dengan sangat jelas oleh Jones dan Wagoner ya. Namun ini menjadi berubah pada tahun 1958 ya kalau nggak salah, ketika gereja-gereja Injili meminta untuk bikin pengakuan doktrin ya dari gereja kita. Dan itu gereja kita berubah pandangannya. Dan hingga saat ini menjadi tidak jelas ya, dan ini sangat disayangkan ya. Oke, teman-teman, ini menarik sekali, tapi kita akan bahas lebih jauh nanti ya. Dan mengenai perjanjian ya, terima kasih ya untuk pandangan dari Brother Eric. Itu penafsiran yang sangat bagus, tapi sangat disayangkan itu berbeda ya dengan tulisan dari Wagoner sendiri. Wagoner sendiri mengatakan bahwa ini di buku ini ya, wasiat itu Yesus sendiri belum terima. Wasiat yang dijanjikan kepada Abraham, Yesus sendiri belum menerimanya, ya. Karena kalau dia terima, dia harus terima bersama-sama dengan Abraham. Itu aja ya. Jadi penjelasannya mungkin nanti ya kalau ada mau kontra, sebaiknya ambil waktu di tempat yang lain. Sebab kita mau fokus pada pelajaran ya. Tapi itu jelas-jelas berbeda dengan apa yang dijelaskan dari buku ini ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Karena waktu kita terbatas, kita lanjut ya. Brother Ebing, boleh minta itu biar 2 menit. Mengenai apa ini, Brother? Apakah tentang warisan? Kalau mengenai warisan, sebaiknya ambil waktu khusus ya. Maksudnya untuk mengkontra. Maksudnya begini, Brother. Bukan ini bukan. Ini sehubungan kan tadi dibahas sehubungan Yesus sebagai imam besar, kan di atas kan ada dibahas tentang itu ya. Yesus sebagai pengantara, sebagai imam besar. Jadi kita juga hanya mengangkat itu dari kitab Ibrani yang menjelaskan tentang Yesus sebagai imam besar. Dan itu yang kita bilang dari awal kan, bahwa apa yang kita mungkin sampaikan, apa yang kita mungkin jelaskan, kita harus memiliki datanya dari mana? Datanya dari Alkitab, tulisan-tulisan Renubuat, dan juga dari tulisan-tulisan Jones dan Wagoner. Kalau misalnya tadi yang misalnya itu boleh nanti disampaikan, kan ini hanya, jadi kita hanya menyampaikan ini berdasarkan itu ya, berdasarkan Alkitab. Tadi dijelaskan di sana. Kemudian kalau misalnya nanti untuk diangkat sekali lagi di sana, ya kita harus kembali buka data-data itu. Kemudian kalau misalnya sesuai dengan itu, ya demikianlah firman Tuhan. Tapi kalau misalnya tidak, ya kita juga akan legowo ya. Tapi atau akan mempersilahkan kebenaran itu, demikianlah firman Tuhan yang menjelaskan. Tapi sekali lagi, apa yang kita angkat itu sebenarnya sesuatu yang bukan mukasih bakalai ya, tapi sesuatu yang apa yang diangkat dari Alkitab itu sendiri. Jadi kalau teman-teman boleh ulang untuk
Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 28 itu ya orang bisa itu melihatnya di sana. Tapi kalau misalnya kita langsung menyatakan bahwa ini berbeda, ya kita harus hubungkan kembali ya. Hubungkan kembali dengan penjelasan yang sebelumnya. Kemudian pada akhirnya kita melihat secara menyeluruh sehubungan dengan kebenaran ini. Tapi kita menanggapi itu di dalam bagian yang dijelaskan di dalam bagian ini sehubungan dengan Yesus sebagai imam besar. Ya. Sekali lagi, seandainya yang kita yakini, ini kita juga secara pribadi ya, kalau apa yang kita yakini secara pribadi, dan itu berbeda dengan demikianlah firman Tuhan, maka kita akan meninggalkan itu. Itu yang harusnya konsekuensi kebenaran seperti itu. Dan ya, terima kasih untuk kesempatan yang nantinya Tora akan kembali bahas itu ya, diskusikan itu di waktu yang akan datang. Oke, terima kasih Bin dan teman-teman. Ya. Baik, terima kasih. Jadi karena warisan itu jelas ya dari buku ini mengatakan bahwa warisan itu isinya adalah kebenaran, hidup kekal, dan tempat untuk hidup kekal. Dan Wagoner dengan jelas ya menyatakan seperti itu ya, secara definitif. Kemudian dia juga menjelaskan bahwa Yesus sendiri belum menerima. Bing, halo. Maksudnya kalau misalnya itu benar, itu nanti diangkat dan mungkin data-datanya di mana, halaman berapa, kemudian diangkat. Ya, kita tidak mungkin mengarang ya. Karena seperti ini kan, karena maksudnya ini yang kita sampaikan berdasarkan data yang Ibrani 9 ayat 11 sampai 28 itu. Dan kalau mungkin untuk penjelasan-penjelasan yang kita berikan yang itu kita bisa mempertanggungjawabkan. Itu bisa kita mempertanggungjawabkan. Semuanya itu ada datanya seperti itu. Dan mungkin nanti bahas berikut yang berdasarkan data. Kita suka kasih data tuh berdasarkan Ibrani 9 ayat 11 sampai 28 dan itu kita tafsirkan. Saudara-saudara boleh baca di sana. Saudara boleh lihat di sana, kemudian kita hanya menjelaskan apa yang dijelaskan di dalam bagian itu, dan kemudian itu yang kita berikan itu. Tapi kalau misalnya ini adalah kesalahan ya, bisa ditanggapi dan juga datanya itu diberikan seperti itu. Karena terang kan mesti demikianlah firman Tuhan, bukan apa yang kita pikirkan seperti itu. Ya, kita jelas mempertanggungjawabkan ya, bisa mempertanggungjawabkan dan bukan mengarang ya, teman-teman. Jadi apa yang saya sampaikan bahwa secara definitif bahwa perjanjian itu adalah isinya kebenaran, hidup kekal, dan tempat untuk hidup kekal, itu bukan saya karang ya, itu ditulis. Nanti kalau mau saya posting di grup sebentar ya. Dan juga pernyataan Wagoner, perjanjian itu belum diterima oleh Yesus sendiri. Kenapa belum? Karena Abraham belum terima. Karena perjanjian itu diberikan kepada anak itu dan Abraham. Oke, itu cukup sampai situ saja ya. Nanti kalau ada, nanti kita mungkin lanjutkan di grup saja ya. Kita pikir bagus ini, Bing. Kita dibahas ini bagus. Kalau misalnya kan ini masih ada di sekitar pembahasan ini ya. Ini bukan keluar. Ini ada di sekitar pembahasan ini, sehingga ini perlu jelas. Kemudian pada akhirnya Trump bisa diberkati dengan pemahaman ini. Kita bisa diberkati. Dan itu yang kita ingin katakan bahwa sekali lagi ya, itu harus demikian firman Tuhan, dan bagian-bagian kutipan yang dijelaskan yaitu harus dibandingkan tentunya dengan keseluruhan bagian ya yang menjelaskan tentang hal itu. Dan sehingga pada akhirnya Tora akan bisa mendapatkan pemahaman yang lengkap, penuh, sehingga kita akan berjalan di dalam demikianlah firman Tuhan. Tapi kalau misalnya mau dibahas di grup, oke, silakan. Tapi kalau misalnya lanjut untuk itu, ya kita harapkan untuk data-datanya disampaikan juga, diangkat. Kemudian pada akhirnya Tora akan belajar bersama sehubungan dengan data-data itu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Brother Eric. Ini sepertinya kita tidak bisa komentari lagi, nanti dikomentari lagi. Ya, teman-teman, ini mengingat waktu, ya. Ini sangat disayangkan ya. Kita menghabiskan waktu. Ini waktu tinggal 4 menit, teman-teman. Jadi kita harus menghentikannya karena kita di sini ada acara di gereja. Jadi sangat disayangkan kita harus menghentikannya. Kita akan lanjut besok, teman-teman. Kita akan lanjutkan besok. Mungkin besok kita akan kasih data-datanya ya mengenai apa isi warisan yang dibicarakan oleh Wagoner ya. Memang banyak penafsiran ya, tapi ya sudah tentu ya, kita memegang apa yang Wagoner sampaikan. Oke, teman-teman, kita harus mengakhiri. Ya, halo. Bing, bisa kasih tanggapan sebentar yang mengenai mau diskusi. Oh, oke. Jadi jadi kalau bisa
Brother Eric bisa tulis di grup itu kira-kira apa yang pandangan yang Brother Eric itu kasih berdasarkan Ibrani 9 supaya orang tahu dia punya pokok permasalahan, semua tahu, dan kemudian pas dibahas semua juga bisa berpartisipasi seperti itu. Jadi semua juga bisa mendapatkan berkat dan juga pengertian yang sama. Oke, thank you. Ya, terima kasih Joy. Jadi mungkin Brother Eric bisa taruh dulu di grup. Kita juga akan taruh di grup ya. Kutipan dari Wagoner sendiri. Ini. Ya. Oke, jadi kalau misalnya nanti mungkin bisa dibuat dalam PowerPoint ya, kita juga boleh membuat itu ya, data-data itu kita akan buat sehubungan dengan Ibrani pasal 9 itu dan penjelasan-penjelasan kemanusiaan Yesus, dan itu kita akan sampaikan. Karena memang kita juga mengambil data-data itu ya, kita rindu mempelajarinya dan kita mengambil data-data itu. Kenapa kita sampaikan bahwa itu dibahas jauh sebelumnya, karena memang di sana dijelaskan seperti itu. Oke, mungkin itu Sister Joy nanti dibuat dan iya, bisa di-share di grup supaya bisa dipelajari. Ya. Thank you. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman untuk partisipasinya. Ini sayang sekali kita harus mengakhiri perjumpaan kita karena mengingat kita yang di Indonesia Timur mau mengikuti acara gereja. Jadi sekali lagi terima kasih sudah menghadiri Zoom kita saat ini mengenai pendalaman dari pekabaran malaikat ketiga yang sumbernya dari Pendeta Wagoner ya dalam buku Kabar Kesukaan. Dan teman-teman, kita akan lanjut besok di jam yang sama, jam 7 pagi. Jadi kalau ada yang mau hadir mendalami, ya silakan hadir besok di jam yang sama, jam 7 waktu Indonesia Timur ya tentunya. Oke teman-teman, kita akan mengakhiri perjumpaan kita